بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas surah nikmat untuk kita semuanya, termasuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab Minhajul Firqatin Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Para pemirsa sallallahu yakum, pada sore hari ini kita sampai pada judul Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Ta'ala di atas ars istiwa. Bahasan yang sangat penting dan merupakan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, i'tiqad al-Firqatin Najiyah, akidah golongan selamat Firqatin Najiyah, meyakini bahwa Allah Ta'ala istiwa di atas ars. Dan mu'alif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah pada judul ini akan sampaikan beberapa ayat dan hadis serta aqwal ulama terkait dengan masalah ini. Maka saya bacakan apa yang beliau sampaikan. Insya Allah setelahnya nanti akan saya jelaskan hal yang sangat penting terkait dengan sifat kemahatinggian Allah Ta'ala dan sifat istiwanya Allah di atas ars. Insya Allah. Beliau sampaikan, para pemirsa rahimani wa rahmatullah, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Laqad faradat ayatun wa ahadits wa aqwalu salaf tusbitu ulullahi al-uluwa lillahi. Beliau sampaikan, jadi sungguh telah banyak dalil-dalil ayat-ayat, hadis-hadis dan juga perkataan para ulama salaf yang menetapkan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama beliau sampaikan, qala Allah Ta'ala ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10, kepadanya, yaitu kepada Allah, naik kalimat yang thayyib, ucapan yang baik, wal amalu shalih yarfa'u, dan amal yang soleh mengangkatnya. Pada ayat ini, yaitu pada kata-kata ilaihi yas'alu, kepada Allah yas'alu, kepada Allah naik. Maka ketika sesuatu itu naik kepada Allah, itu menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, waqala ta'ala dil ma'alij ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi. Surat Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. Yang memiliki tangga di mana malaikat dan ruh naik melalui tangga kepadanya. Melalui tangga naik kepada Allah SWT. Maka dalam ayat ini, kalau dalam ayat sebelumnya tadi yas'adu,
ila yas'adu, kepada Allah yas'adu, kepada Allah naik dengan kalimat syu'ada, maka ini naik secara umum. Adapun ta'rujul malaikatu waruh ilaihi, naik kepada malaikat dan ruh, naik kepada Allah, maka dengan kalimat ta'ruju sama naik. Hanya kalau ta'ruju itu naik melalui tangga. Jadi ada tangga yang mereka titik untuk naik menuju kepada Allah Ta'ala. Sama letak pendalilannya dalam ayat ini, yaitu ketika sesuatu itu naik kepada Allah, itu menunjukkan bahwa Allahnya ada di atas. Kemudian dibawakan dalam surat Al-A'la ayat 1, wa qala ta'ala sabbihisma rabbukal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu Al-A'la, yang maha tinggi. Nah, Al-A'la yang maha tinggi, Allah maha tinggi, maka kalau maha tingginya Allah Ta'ala itu meliputi 3. Allah maha tinggi secara keberadaannya, di mana Allah berada di atas seluruh makhluknya. Allah tinggi zatnya. Zat Allah ada di ketinggian, dan di ketinggian yang paling tinggi, Al-A'la. Kemudian Al-A'la bermakna ulul qadar, yaitu bahwa Allah memiliki kedudukan yang tertinggi. Artinya Allah yang paling mulia, Allah yang paling terhormat. Kemudian ulul qahar, ketinggian secara kekuasaan, dalam arti Allah menguasai dan menang atas semuanya. Itu kemahatinggian Allah SWT. Jadi mencakup dalam 3 keadaan. Allah secara keberadaannya, Allah tinggi, zatnya ada di atas seluruh makhluknya. Kemudian Allah maha tinggi dalam arti Allah maha mulia, maha yang paling dihormati, paling mulia, itu paling tinggi kedudukannya. Kemudian yang ketiga, Allah itu maha menang, mengalahkan seluruh makhluknya. Ulul qahar namanya, maha berkuasa, menguasai, mengalahkan seluruh makhluknya. Kemudian poin yang keempat, beliau bawakan asal naqala al-Bukhari fi kitab tauhid an Abi al-Aliyah wa Mujahid fi tafsiri summa stawa ila sama ay ala wartafa. Belum menukilkan dari, jadi Imam Bukhari menukilkan dalam kitab tauhidnya dari Abu Aliyah dan Mujahid rahimahullah tentang tafsir firman Allah summa stawa ila sama dalam surah Al-Baqarah ay ala wartafa, itu naik meninggi. Kemudian Allah meninggi ke atas, naik ke atas. Maka ini juga menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas, itu ala wartafa. Allah berada dalam ketinggian. Poin yang kelima, wa qala ta'ala ar-Rahmanu al-'arsy istawa. Ay ala wartafa kama jaa fi tafsiri at-Tabari. Dalam surat Toha ayat yang kelima, Allah berfirman ar-Rahman al-'arsy istawa. Ar-Rahman Allah istiwa di atas ars. Dijelaskan maksudnya lah ala wartafa, yaitu meninggi, berada di atas ketinggian. Seperti dalam tafsir at-Tabari. Jadi Allah meninggi, naik, meninggi di atas ars. Nah, ars makhluk Allah tertinggi. Maka ketika Allah meninggi di atas ars, maka Allah otomatis dia berada di atas.
di atas seluruh makhluknya, ya, istiwa di atas ars, menetap, meninggi di atas ars. Poin yang keenam, khotbah Rasulullah SAW yawma Arafah fi hajjatil wada qailan ala hal balagtu qalu na'am yarfa'u usbu'ahu ila sama wa yulaqibuha ilaihim wa yaqul Allahumma syahad. Rawahu Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim beliau bawakan di sini Rasulullah berkhutbah pada hari Arafah di Hajjatul Wada, pada haji perpisahan Nabi SAW. Nah, beliau bersabda, ala hal balagtu, bukankah aku telah menyampaikan ya, tugas risalah, bukankah sudah saya sampaikan kepada kalian? Maka para sahabat menjawab, naam, iya. Lalu Nabi SAW mengangkat jari telunjuknya ke arah atas, ke arah langit, kemudian menurunkannya ke arah mereka, para sahabat Nabi SAW. Seraya bersabda, Allahumma syahad. Jadi Nabi menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah atas, ke arah Allah, lalu kemudian diturunkan kepada para sahabatnya, ditunjuk pada para sahabatnya, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya, jadi Nabi meminta persaksian dari Allah SWT bahwa beliau ya, telah menyampaikan kepada para sahabat, kepada umatnya, apa yang menjadi tugas dari Allah Ta'ala untuk disampaikan, yaitu risalah. Maka para sahabat Nabi SAW menjadi saksi hidup pada waktu itu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu telah betul-betul menyampaikan risalah, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Itu maka ya, pendalilan dalam hadis ini sangat jelas, di mana Nabi SAW menunjuk ke arah atas kepada Allah SWT. Jadi Nabi menunjuk ke arah atas, ke arah Allah Ta'ala, meminta dari Allah Ta'ala. Maka itu bukti dari Nabi SAW bahwa beliau meyakini Rabbnya ada di atas, dan itu disaksikan oleh kaum muslimin ketika itu yang jumlahnya ribuan. Maka mereka semuanya mengetahui, dan sesungguhnya pun sebelumnya sudah menjadi keyakinan mereka karena ayat-ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan tentang keberadaan Allah ada di atas langit. Maka apa yang mereka saksikan, isyarat yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan jari telunjuknya menunjuk ke arah atas, itu ya bersifat menguatkan apa yang selama ini telah mereka yakini. Jadi Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya dengan menyampaikan Al-Quran dan menyampaikan sabdanya, bahkan dengan memberikan isyarat tentang keberadaan Allah Ta'ala, di mana keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketujuh, beliau sampaikan waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban qabla yakhluqal khalqa, inna rahmati sabaqat ghadabi fa huwa maktubun indahu fawqal ars. Rawal Bukhari. Nabi SAW bersabda, sungguh Allah telah menulis sebuah kitab sebelum Allah menciptakan makhluk.
ya, kitab penulisan takdir itu ditulis sebelum Allah menciptakan makhluk. Nah, Allah juga menulis sebuah kitab sebelum penciptaan makhluk yang isi di antara tulisan tersebut, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguh kasih sayangku, rahmatku itu mendahului murkaku. Artinya lebih dominan rahmat Allah Ta'ala dibandingkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah bagi Allah Ta'ala untuk kemudian merahmati orang yang sebelumnya mendatangkan murka Allah Ta'ala. Maka orang yang berbuat dosa mendatangkan murka Allah, namun kemudian ketika mereka bertobat, Allah bergembira untuk kemudian menerima taubatnya sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada mereka. Bahkan terkadang Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, memasukkan mereka ke surga, meskipun tidak bertobat dari Allah dari dosanya, selama mereka adalah tidak mempersekutukan Allah Ta'ala. Nah, catatan itu bahwa maktubun indahu fawqal ars. Dan kitab itu tertulis di sisinya, di atas ars. Maka ars makhluk Allah tertinggi, maka di sisinya di atas ars menunjukkan bahwa Allah pun tinggi di atas ars, karena di sisinya di atas ars. Kemudian poin yang ke-8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa na'minu man fis sama ya'tini khabarus samai sabahan wa masaan. Muttafaqun alaih. Dalam hadis Bukhari Muslim boleh sampaikan di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kalian percaya kepadaku, yang mana aku adalah kepercayaan zat yang berada di atas langit, di mana datang kepadaku berita dari langit pagi dan sore. Nah, syahid di sini atau bukti pendalilan dalam hadis ini adalah wa ana aminu man fis sama. Aku adalah kepercayaan zat yang berada di atas langit. Zat yang berada di atas. Ini penegasan dari Nabi SAW bahwa Rabb-nya itu ada di atas, yang senantiasa menyampaikan berita-berita yang sumbernya dari atas, dari Allah Ta'ala, baik pagi maupun sore. Itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW setiap harinya. Sumbernya dari Allah yang berada di atas langit. Kemudian poin yang ke-9 boleh sampaikan, wa qala al-Auza'i kunna wattabi'ina mutawafilina naqulu inna Allah azza wa jal dzaqalu fawqa arsyi wa nu'minu bima waradat bi sunnah min sifatihi. Rawal Bukhari bi isnadin sahih Fathul Bari. Imam Al-Auza'i rahimahullah, ya, beliau menyebutkan, jadi dulu kami ya, dan juga segenap tabi'in, jadi dan ketika itu masih banyak dari kalangan tabi'in, belum tabi'in, ini masih banyak dari kalangan tabi'in. Mereka mengatakan, jadi kami semua mengatakan, innallaha jalla dzikruhu fawqa arsy. Sungguh Allah yang maha tinggi, penyebutannya, itu berada di atas arsy-Nya.
Wa nu'minu bima warada bi as-sunnah min sifatihi. Dan kami beriman terhadap semua dalil-dalil dari sunnah tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, ini penegasan dari Imam Al-Auza'i bagaimana akidah para tabi'in. Yang ketiga itu ketika tabi'in dan tabi'in masih banyak, itu sudah muncul tentang akidah Jahmiyah. Maka para salafus saleh menegaskan apa yang menjadi keyakinan para tabi'in. Yang ketiga itu masih banyak, bahwa mereka menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu di atas arsy-Nya. Dan penegasan-penegasan ini muncul setelah adanya pengingkaran bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Demikian juga poin yang ke-10 beliau sampaikan, wa qala Syafi'i inna Allah Ta'ala ala arsy fis sama'ihi yaqrubu min khalqi kaifa syaa wa anna la yanzilu ila samid dunya kaifa syaa. Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyampaikan, sungguh Allah Ta'ala itu di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Dia mendekat kepada hambanya bagaimana dia berkehendak. Dan Allah Ta'ala turun ke langit dunia bagaimana dia berkehendak. Ini penegasan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ketika sudah muncul orang-orang yang mengingkari tentang istiwanya Allah di atas arsy dan juga turunnya Allah ke langit dunia, maka beliau tegaskan bahwa Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya, lalu kemudian Allah mendekat kepada hambanya bagaimana dia berkehendak. Demikian juga Allah turun ke langit dunia bagaimana dia berkehendak. Karena itu yang datang riwayatnya, artinya sampai kepada umat informasinya dari Al-Quran banyak tentang keberadaan Allah di atas langit, istiwanya Allah di atas arsy, kemudian di dalam sunnah tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Poin yang ke-11, beliau sampaikan, wa qala Abu Hanifah man qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ardi faqad kafar li anna Allah yaqul ar-rahmanu ala arsy istawa wa arsyu fawqa sab'i samawat fawqa sab'i samawat fa in qala innahu ala al-arsy walakin yaqulu la adri al-arsy fis sama' am fil ard qala huwa kafir li anu angkar anu fis sama, faman angkar anu fis sama faqad kafar li anna Allah a'la idiyin wa huwa yud'a min a'la la min asfal. Belum menukil perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah yang dinukil oleh Imam Ibn Abi Izi al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, di mana Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, ini imam yang tertua dari imam 4 madhab, beliau mengatakan barang siapa yang dia menyatakan saya tidak tahu apakah Tuhanku ada di atas langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Saya ulangi, Imam Abu Hanifah mengatakan, siapa yang menyatakan saya tidak tahu apakah Tuhanku itu ada di langit atau di bumi, maka dia adalah kafir. Mengapa? Karena Allah Ta'ala telah berfirman, Ar-Rahmanu ala arsy istawa.
Allah Ar-Rahman itu istiwa di atas ars, naik meninggi di atas ars. Dan arsnya itu di atas langit ketujuh. Dan ayat ini ya tentunya siapapun yang membaca Al-Quran, surat At-Toha, akan dia dapatkan. Dan ayat-ayat yang lainnya, surat Al-Araf, surat Sajadah, surat Al-Hadid, maka dia akan dapatkan tentang istiwanya Allah di atas ars. Bagaimana bisa kemudian dia bilang tidak tahu? Apakah Rabbnya ada di langit atau di bumi? Karena ars itu ada di atas langit yang ketujuh. Lalu berlanjutkan Imam Abu Hanifah, dan jika dia mengatakan bahwasanya dia di atas ars, namun kemudian dia mengatakan, saya tidak tahu apakah ars ada di atas langit atau di bumi. Jadi ars itu di atas atau di bumi, di bawah. Maka dia pun kafir. Karena dia telah mengingkari bahwa ars ada di langit, ada di atas. Maka barang siapa yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala ada di langit atau mengingkari ars ada di langit, maka dia telah kafir. Karena Allah Ta'ala berada di ketinggian yang paling tinggi. Dan Allah itu dimohon dari sisi Allah ada di atas, bukan dari sisi Allah ada di bawah. Jadi Allah itu dimohon, artinya diajukan kepadanya doa dari sisi Allah itu ada di atas. Dari sisi Allah itu yang tertinggi, bukan dari sisi Allah itu ada yang Allah itu di bawah posisinya. Kemudian poin yang ke-12 perlu sampaikan. Su'ila al-Imam Malik an kaifiyati istiwa illa al-arsi faqal al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu biwajibun was su'alu anhu bid'ah ay an kaifiyatihi akhriju hadzal mubtadi. Beliau ceritakan di suatu saat Imam Syafi'i itu ditanya Imam Malik di suatu saat Imam Malik rahimahullah itu ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas ars. Jadi kalau Allah istiwa di atas ars, terus bagaimana Allah istiwa di atas ars itu? Maka beliau sampaikan, al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum, artinya suatu hal yang sudah diketahui. Apa yang dimaksudkan istiwa? Itu meninggi, menetap di atas ars. Itu sudah maklum. Makna istiwa itu diketahui oleh semua kalangan. Wal kaifu masyhul. Adapun kaifiahnya, bagaimana kondisi Allah istiwa, seperti apa model Allah istiwa, maka itu masyhul. Itu enggak terjangkau, tidak terketahui. Wal iman biwajib. Dan beriman kalau Allah istiwa itu wajib hukumnya, karena ayat-ayat memberitakan, hadis memberitakan. Wasu'alu an bid'ah ay an kaifiyatihi. Dan bertanya tentang kaifiahnya itu bid'ah. Ya. Jadi orang untuk lebih beriman kepada Allah, lebih kenal Allah, lalu dia bertanya, bagaimana Allah istiwa? Jika Allah istiwa itu gimana istiwanya? Maka itu bid'ah. Urusan agama yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW. Orang-orang yang paling semangat untuk tahu ilmu agama. Tetapi mereka paham bahwa tidak mungkin hamba itu mengetahui istiwanya. Maka itu pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, karena tidak akan pernah ada jawabannya. Karena para sahabat itu bertanya untuk diamalkan. Dan mereka tidak pernah menanyakan tentang istiwanya Allah Ta'ala, tentang bagaimana Allah istiwa. Mereka beriman Allah istiwa di atas ars, tetapi mereka tidak pernah menanyakan. Maka Imam Malik rahimahullah kaget. Dan diriwayatkan bahwa beliau sampai berubah,
wajahnya bercucuran keringat saking kagetnya. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau istiwa? Maka beliau memerintahkan ahli hadal mubtadi, keluarkan ahli bidah ini. Ini pelajaran untuk yang lainnya. Sesuatu yang tidak layak untuk ditanyakan. Karena permasalahannya sangat jelas. Istiwanya sudah sangat jelas, gamblang. Beriman wajib karena apa? Beritanya ada dalam Al-Quran dan hadis. Adapun bagaimananya sesuatu yang tidak mungkin untuk diketahui. Maka ya tidak ada yang bertanya seperti itu kecuali orang buruk. Ada tujuan jelek, tujuan buruk. Dan itu Imam Malik nampaknya melihat gelagat seperti itu. Maka kemudian diperintahkan untuk mengusir orang tersebut dari majelis Imam Malik rahimahullah. Ini sikap tegas Imam salafus saleh terhadap segala bentuk penyimpangan. Ini baru bertanya saja tentang bagaimana istiwa. Nah, maka bagaimana lagi terhadap yang mengingkari istiwa tersebut? Maka tadi kita telah dengarkan bersama tentang bagaimana perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah, begitu kerasnya beliau. Sampai mengkafirkan orang yang tidak tahu keberadaan Allah ada di mana. Tidak tahu keberadaan Arsy ada di mana. Karena semestinya ya seawam apapun seorang muslim itu dia baca Al-Quran. Dia akan melalui ayat-ayat istiwa Allah di atas Arsy. Ayat-ayat yang menunjukkan Allah ada di atas. Lalu bagaimana bisa kemudian dia tidak tahu di mana Rabb-nya. Tidak tahu di mana keberadaan Arsy itu. Kemudian poin yang ke-12 perlu sampaikan. La yajuzu tafsiru istiwa bimana istawla li'alami buludi dalika anis salaf wa tariqatum aslam wa alam wa ahkam. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, laqad amara Allah al-yahuda ayaqula hittatun faqaulu hintah tahrifan wa akhbarana anna Allah wa akhbarana Allahu annahu istawal arsy faqala al-mu'awwilun istawla fangdul ma asba hulai allati jalu binun yahud allati jadua naqalahu Muhammad al-Amin as-Sinkiti min Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi belum sampaikan poin yang ke-12 yang terakhir, tidak boleh memaknai, menafsirkan istiwa dengan istaulah, ya, dengan berkuasa. Allah meninggi di atas arsy ditafsirkan, dimaknai dengan Allah berkuasa terhadap arsy. Mengapa? Karena ya, tidak ada tafsiran seperti itu dari salafus saleh. Dan jalan agama salafus saleh itu ya tentunya lebih selamat, lebih berilmu dan lebih bijaksana. Maka setiap yang menyelisih salafus saleh dalam tafsir, maka itu pasti batil. Yang ada di salafullah ala wartafa so'ada istaqara, menetap meninggi di atas arsy. Lalu belum menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan sungguh Allah telah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk mengatakan hittah. Wadkhulul jannata wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun.
Nah, apa yang terjadi? Mereka disuruh mengatakan hittoh, yang artinya ampunilah kami. Maka Allah akan janji yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Namun mereka menggantinya dengan hintoh, mentahrif, mengganti perintah ucapan hittoh dengan hintoh yang artinya gandum. Ya, ini pembangkangan yang keterlaluan yang dilakukan oleh al-Yahud. Diperintahkan oleh Allah untuk mana hittoh. Dan Allah akan ampuni kalau mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi orang-orang dolim itu merubah perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Dan jelaskan dalam tafsir, yaitu menggantinya dengan hintoh, gandum. Dan perintah untuk ulqulul baba sujada, masuklah pintu kota itu dengan berruku, dengan sujud dalam arti ruku. Mereka pun berubah, bukan ruku menghadap membungkuk ke depan, tapi membungkuk ke belakang, jadi membelakangi, ya, sebagai bentuk kekurangan ajaran kepada Allah Ta'ala. Nah, ucapan hittoh yang mestinya mereka ucapkan diganti dengan hintoh. Ini kekurangan ajaran berikutnya. Menyelisih dalam sisi perintah, di perilaku atau perbuatan yang mesti dilakukan dan perkataan yang mesti diucapkan. Nah, itu model Yahud. Nah, ini mirip apa yang dilakukan oleh umat ini. Allah Ta'ala memberitakan bahwa dia itu istawa al-ars, istawa. Lafadznya istawa, summa stawa. Sementara ahlu takwil yang suka mentakwil ayat-ayat Allah, yang hakikatnya mereka mentahrif, menyelewengkan makna, menggantinya dengan istaula. Istaula. Ya. Maka fangdur ma asbalamuhum alati jaluhu binun al-yahud alati jaduha. Maka perhatikan betapa miripnya antara lam yang mereka tambahkan, jadi istawa tambah lam, jadi istaula, dengan nun yang ditambahkan oleh kaum Yahudi. Yahudi diperintah untuk mengatakan hittoh, menambah nun, hintoh. Nah, umat Muhammad SAW ini mendapatkan informasi dari Al-Quran, dari hadis, kalau Allah istawa al-ars. Lalu enggan untuk memahami istawa. Menyatakan kalau istawa, tetapi menggantinya istaula. Betapa miripnya lam. Sebagian umat Muhammad ini yang suka mentakwil dengan nun yang dilakukan oleh kaum Yahudi, menambah satu huruf dan merubah maknanya. Dan kalau kemudian kita memahami makna istaula, maka itu lebih buruk konsekuensinya daripada perubahan nun yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Karena ketika hittoh diganti dengan hintoh, ya, tidak ada unsur merendahkan Allah Ta'ala. Dari sisi cuma mereka mengganti apa yang diperintahkan kepada mereka dengan hittoh, dengan hintoh. Tapi tidak ada unsur merendahkan, mengurangi Allah Ta'ala. Tapi istawa dengan istaula itu ada konsekuensi buruknya yang sangat buruk. Tanakus, ya, mengurangi hak Allah Ta'ala, bahkan ya, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya mereka menyadari. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, itu tadi beberapa poin
yang disampaikan oleh Pak Imam oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan Pak Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu menulis sebuah risalah buku yang berjudul Istima al-Juyush al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Jadi bergabungnya tentara Islam menghadapi peperangan melawan Mu'attilah, para pengingkar sifat, dan Jahmiyah, ya, kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, beliau bawakan di dalam kitabnya ini dalil-dalil secara lengkap tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi, bahkan dari kalam nabi-nabi terdahulu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian dari para sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, terus sampai kepada imam yang 4. Untuk menunjukkan bahwa keimanan Allah berada di atas langit, berada di atas arsy, itulah keimanan kaum muslimin. Yang perubahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, munculnya akidah pengingkar sifat, itu baru ya setelah munculnya Jahm bin Safwan yang keberadaannya ya semasa dengan Imam Abu Hanifah. Ya, ini sejaman. Maka ya ketika kemudian akidah itu muncul, beredar di sebagian kaum muslimin, belum mengingkar dengan pengingkaran sangat keras. Ini awal dari kemunculan paham pengingkaran dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka Imam Abu Hanifah dan kemudian para imam sudahnya itu betul-betul mengingkari dan memperjuangkan akidah umat ini. Dan puncaknya pada masa Imam Ahmad rahimahullah. Ya, beliau berjuang mati-matian mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penetapan terhadap sifat-sifat Allah, termasuk Al-Quran kalamullah, yang ketika itu betul-betul diupayakan oleh negara agar dalam Khalifah Al-Ma'mun dan beberapa khalifah sudahnya tentang Al-Quran itu makhluk. Dan alhamdulillah pada akhirnya anak cucu khalifah itu bertaubat kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan membebaskan Imam Ahmad dari pemenjaraan. Perjuangan untuk kemudian membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sampai kemudian dikatakan Allah Ta'ala menolong agama ini dengan 2 sosok, ya, sepeninggal Nabi-Nya SAW. Pertama yaitu Abu Bakar Siddiq ketika fitnah murtadin, beberapa kaum muslimin murtad ketika itu, maka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Maka kembalilah kejayaan Islam, tidak jadi kemudian kemundurannya. Kemudian pada masa Imam Ahmad rahimahullah, dengan fitnah kemakhlukan Al-Quran, beredar bid'ah tentang Al-Quran itu makhluk yang berasal dari bid'ah pengingkaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa rahimani wallahu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan akidah menyimpang, akidah sesat dalam hal yang sangat mendasar, yang sesungguhnya
tentang informasi Allah itu ada di atas langit, Allah istiwa di atas arsy, itu informasi yang begitu mudahnya untuk dipahami. Nggak ada sesuatu yang sulit sama sekali. Tetapi dengan dampak syubhat, penyimpangan yang merasuk ke dalam jiwa, ke dalam hati, itu bisa kemudian membuat bingung. Maka para salaf dari dahulu itu sangat menasihati umat untuk jangan mendengar kalam ahlul bidah. Karena syubhat itu khotofah. Jadi daya tariknya, daya seretnya itu besar. Wal qulub dhaifah, sementara hati itu lemah. Dan bisa kita rasakan, kita lihat, kita dengar betapa akidah yang sesungguhnya mudah dan jelas dan gamblang. Tidak perlu cerdas untuk kemudian memahaminya. Dengan kemampuan pas-pasan saja, itu bisa dengan mudah memahami ayat-ayat sifat. Tetapi karena pengaruh syubhat, maka seorang profesor doktor sekalipun yang sesungguhnya secara kemampuan logika, kemampuan kejelasan itu jauh di atas rata-rata, itu menjadi hancur. Tidak bisa paham tentang sesuatu yang sangat jelas dan gamblang. Itulah resiko dari ketika seorang berpaling dari penjelasan Allah dan Rasulnya, serta apa yang telah dipahami oleh salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Para pemirsa rahimani warahmatullah. Tadi telah saya sampaikan bahwa saya akan menyampaikan tentang masalah sifat ulu dan sifat istiwa, ya, supaya mungkin sebagai tambahan penjelasan apa sih sesungguhnya perbedaan antara Allah Maha Tinggi dengan Allah Istiwa. Para pemirsa rahimani warahmatullah, perlu diketahui bahwa ada sisi perbedaan antara Allah Istiwa dengan Allah Maha Tinggi. Jadi beberapa tinjauan. Yang pertama, bahwa Allah Maha Tinggi itu dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah Maha Tinggi itu Al-Quran, hadis, ijma, akal, dan fitrah. Jadi semua dalil itu menunjukkan Allah itu Maha Tinggi, Allah berada di atas. Ayat-ayat dan hadisnya sebagian sudah kita dengarkan, dan itu ijma, salafus saleh ridwanullah bahwa Allah ada di atas. Dan secara akal bahwa Allah menciptakan makhluk tentunya terpisah dari dirinya. Coba perhatikan. Pakai logika sederhana. Silakan Anda jawab. Allah menciptakan hambanya. Allah menciptakan makhluk. Maka apakah makhluk itu dalam diri Allah? Atau Allah dalam diri makhluk? Atau terpisah? Maka semua orang, kalau tidak ada kesombongan, maka dia punya satu jawaban. Itu Allah terpisah dari makhluknya. Nah, keterpisahan Allah dari makhluknya, maka Allah sebagai zat yang mulia. Tentunya Allah yang berada di atas dan makhluknya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Maka secara uruf kita, kebiasaan kita itu menempatkan yang mulia berada di atas. Dan kalau kemudian yang lebih mulia
itu diletakkan di bawah kita, itu kita dianggap telah tidak menghormatinya. Ya, kita dengan bapak kita saja, dengan orang tua kita. Ketika kemudian kita duduk di meja, kemudian orang tua kita duduk di bawah lesehan, maka jelas dianggap anak yang durhaka, meletakkan apa ini. Jadi dia duduk di atas meja, kemudian bapak ibunya lesehan di bawah. Jadi pasti yang mulia, yang lebih mulia, apalagi yang paling mulia itu berada di atas hambanya yang serba kurang, serba memiliki kelemahan. Kemudian itu secara logika, secara akal. Sifat maha ketinggian itu sifat kesempurnaan. Dan sifat bawah itu sifat kekurangan. Dan tentunya Allah memiliki sifat yang tinggi. Sebagai sifat kesempurnaan, maka Allah berada di ketinggian. Bukan berada di bawah. Atau sejajar. Karena kesejajaran itu menunjukkan berarti nggak ada yang lebih tinggi. Maka yang lebih mulia, yang lebih tinggi, dia berada di ketinggian. Itu secara logika. Kemudian secara fitrah, tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari apa yang tersimpan dalam hatinya. Kalau kemudian dia butuh kepada Allah, dia mengharap kepada Allah, kemana arah hatinya menuju? Apakah kalau segala arah, walaupun ketika ditanya mungkin dia alasannya akan mengatakan Allah ada di mana-mana, tetapi coba cek hatinya. Kemana kebutuhan itu diajukan? Ke arah atas? Atau ke sembarang tempat? Atau bahkan ke bawah? Bahkan ketika dia sedang sujud sekalipun. Dia sedang sujud, lalu mengharap kepada Allah, memohon kepada Allah. Kemana arah hatinya? Itulah fitrah manusia. Yang tidak ada seorang pun yang bisa mengingkarinya. Di mana dia dapatkan dalam hatinya. Maka sebelumnya Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah itu punya akidah yang menyimpang. Dan suatu saat beliau berdebat tentang masalah kemahatinggian Allah Ta'ala. Kemudian oleh lawan debatnya cukup dikatakan Pak Imam Lamdani dengan cukup, bukan Imam Imam Al-Haramain, dengan cukup dikatakan kepadanya tentang ya udahlah, kita nggak usah memperdebatkan dalil. Coba sekarang Anda rasakan apa yang dalam diri Anda ketika kemudian Anda berdoa butuh kepada Allah Ta'ala. Kemana hati itu menuju? Maka sekali itu dia terjadi kebimbangan dan kebingungan. Bahwa akidah yang selama ini menafikan keberadaan Allah di atas. Seketika itu menjadi bimbang dan ragu. Lalu beliau mengatakan hayalani hamdanani, hamdan. Ya, jadi ini dialog dialog antara Imam Al-Hamdani dengan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Maka itu telah membingungkannya bahwa kembali kepada fitrah, ternyata fitrah menyatakan Allah ada di atas. Para pemirsa rahimani warahmatullah, itu yang pertama, bahwa sifat ulu, sifat Allah Maha Tinggi, Allah ada di atas, itu dalilnya Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan akal serta fitrah. Sementara kalau istiwa
istiwa itu hanya dalil Alkitab dan As-Sunnah, kemudian terjadi ijma. Jadi nggak bisa dilogika. Jadi fitrah itu nggak jangkau, nggak memahami sampai ke sana. Kalau tidak ada informasi dari Alkitab atau As-Sunnah bahwa Allah itu istiwa di atas ars, ya hamba nggak akan tahu bahwa Allah ternyata istiwa di atas ars. Tetapi kalau Allah Maha Tinggi, seandainya tidak ada Al-Quran dan hadis yang memberitakan, pun hamba sudah meyakini kalau Allah itu meninggi, Allah berada di ketinggian. Tetapi Allah meninggi di atas ars, istiwa di atas ars, maka itu tidak dapat dijangkau kecuali karena ada informasi dari Al-Quran dan hadis. Ini dari sisi dari mana kita tahu Allah Maha Tinggi, dan dari mana kita tahu Allah itu istiwa di atas ars. Jadi beda dari sisi sumber pengetahuan kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau istiwa, kalau ulu itu sifat dzatiyah. Apa maksudnya? Jadi Allah Maha Tinggi itu sudah sejak azali hingga abadi. Jadi dari awal yang tidak bermula sampai akhir yang tidak berakhir, maka Allah Ta'ala itu senantiasa Maha Tinggi. Allah senantiasa di ketinggian. Jadi sebelum segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, Allah sudah Maha Tinggi. Ya, keberadaan Allah azali yang tidak berawal dan abadi yang tidak berakhir, itu terus-menerus Allah Maha Tinggi. Allah berada dalam ketinggian. Itu sifat ulu. Sementara sifat istiwa itu sifat fi'liyah. Artinya tergantung kehendak Allah SWT. Maka ada kalanya Allah tidak istiwa. Ketika Allah sedang menciptakan langit dan bumi 6 hari, itu Allah tidak istiwa. Demikian juga ketika Allah belum menciptakan ars, Allah tidak istiwa di atas ars. Arsnya belum ada, maka tidak dikatakan istiwa di atas ars. Arsnya belum diciptakan. Dan ketika Allah dalam menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari itu juga Allah tidak istiwa di atas ars, karena cuma stawal ars. Waladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayam cuma stawal ars. Maka menunjukkan ketika Allah sedang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari itu, Allah tidak istiwa di atas ars. Setelah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah baru istiwa di atas ars. Ya, jadi dari Al-Quran kita dapat pahami kepastian. Jadi ketika ars belum diciptakan oleh Allah, Allah itu belum istiwa di atas ars. Tetapi Allah sudah di atas. Ketika Allah sedang menciptakan langit dan bumi, maka Allah juga tidak istiwa di atas ars. Istiwanya setelah menciptakan langit dan bumi, Allah istiwa di atas ars. Meskipun Allah sudah berada di atas ketinggian dan Allah sudah tinggi berada di atas ars, tapi tidak istiwa di atas ars ketika sedang menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Maha Tinggi itu di atas seluruh makhluknya. Maka kita bisa mana Allah di atas kita. Allah di atas langit. Allah di atas seluruh makhluknya. Adapun istiwa, Allah hanya istiwa di atas ars. Maka kita tidak mengatakan istiwa di atas kita. Allah istiwa di atas seluruh makhluknya. Allah istiwa di atas langit, tidak. Karena Allah hanya istiwa di atas ars. Allah ars istawa ar-Rahman, Allah berfirman. Hanya di atas ars Allah istiwa. Allah istawa ar-Rahman. Hanya di atas ars ar-Rahman istiwa. Ya, kemudian yang keempat, bahwa sifat ulu itu tadi setelah saya sampaikan itu mencakup 3 makna.
Ulu salah zatnya artinya Allah zatnya berada di atas. Ulu secara qadarnya artinya Allah maha mulia, maha paling terhormat, maha paling sempurna. Ulu secara qahar artinya Allah maha menang, Allah paling menang. Sementara istiwa itu adalah ulu secara zat. Jadi kaitannya keberadaan Allah berada di atas. Zatnya Allah itu ada di atas. Itu istiwa. Kaitannya dengan zat Allah. Keberadaannya ada di atas makhluknya. Yaitu di atas ars. Maka sifat istiwa otomatis menunjukkan sifat ulu. Tetapi sifat ulu tidak otomatis menunjukkan sifat istiwa. Jadi ketika dikatakan istiwa di atas ars, maka itu otomatis berarti menunjukkan Allah maha tinggi di atas ars. Tetapi Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya itu tidak otomatis menunjukkan Allah itu istiwa di atas ars. Jadi kalau kita tidak ada informasi bahwa ternyata Allah istiwa di atas ars dari Al-Quran dan hadis, maka kita tidak mengetahui kalau Allah istiwa. Tapi Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, maka itu bisa kita ketahui walaupun tidak ada dalil Al-Quran atau hadis yang menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah para pemirsa rahimani wa rahmatullah, dan sesungguhnya bahasan tentang maha tingginya Allah Ta'ala ini banyak hal-hal yang mesti dibicarakan. Apalagi kalau kemudian kita bicara tentang subat-subat ya, kerancuan-kerancuan sebagian kaum muslimin tentang hal ini, kaitannya dengan kebersamaan Allah dan sebagainya, maka itu bahasan yang cukup luas. Maka marilah kita agar kita terbendung, terbentengi dari penyimpangan, untuk kemudian belajar secara sungguh-sungguh, karena di sekitar kita begitu banyak penyimpangan yang terkadang tanpa kita sengaja kita mendengarnya, kita melihatnya sampai kepada kita. Informasi yang menyimpang tersebut akhirnya membingungkan kalau kemudian kita tidak memiliki kekokohan hujah, kekokohan dalil, kekuatan keyakinan sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi ya banyak yang mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah tetapi hakikatnya ahlul bidah. Allah a'lam bishawab. Nah, ya, Bismillah, izin bertanya, beberapa waktu lalu Anda bertemu dengan orang yang belum mengenal manhaj salaf. Dia bertanya, jika Allah di atas, lalu atas yang mana? Atas kita atau di dunia lain atau yang mana? Di situ Anda bingung tentang penjelasannya. Ya, jadi di atas seluruh makhluknya. Jadi Allah menciptakan makhluk, ya, maka Allah di atas seluruh makhluknya. Jadi makhluk Allah itu ada bumi dengan seluruh planet-planet yang ada, kemudian nanti ada langit yang dia membawai makhluk-makhluk yang lainnya. Langit membawai makhluk-makhluk yang lainnya, dan ada 7 lapis langit. Setiap lapis langit satu dengan yang lainnya ada jarak yang jauh. Dan setelah langit ke-7 ada samudra. Dan di atas samudra itu ars Allah, kana arsu alal ma, kata Allah. Dan adalah ars Allah di atas air. Nah, ars Allah itu makhluk Allah tertinggi yang mengubahi, jadi menjadi kubah, jadi payung bagi seluruh makhluk yang lainnya. Dan Allah istiwa, meninggi di atas ars. Jadi kalau tanyakan atas yang mana? Ya setelah selesai semua makhluknya. Dan makhluk Allah dari bawah sampai ke atas ada fisijil, asfalis safilin, dasar yang paling dasar, paling bawah, dan da'ala idin, makhluk yang paling tinggi. Nah, Allah berada di atas makhluk yang tertinggi, dan makhluk yang tertinggi adalah ars. Maka idza sa'altumul jannah was'alu al-firdaus fa innahu a'laha wa asba alaha. Jadi kalau kamu minta surga firdaus, maka itu surga yang paling tengah, paling tingginya, wasaqfu arsyur rahman, dan atap dari surga firdaus adalah ars ar-rahman.
Namun Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di seluruh hambanya, dari makhluk yang teratas maupun makhluk yang terbawah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika ada dai yang mentakwil dari sifat-sifat Allah? Apakah dai ini dianggap telah kafir? Ya, barakallahu fiik, terkait dengan pengkafiran, satu sisi itu bukan kewenangan kita untuk mengkafirkan individu-individu tertentu. Tetapi secara hukum umum, maka takwil ada dua. Takwil yang menyebabkan secara hukum syar'i pelakunya telah keluar dari Islam, telah kafir, dan ada takwil yang secara hukum belum dikatakan dia keluar Islam. Secara umum takwil itu bid'ah. Maka ada bid'ah mukafirah dan ada bid'ah mufasiqah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya dihukumi keluar dari Islam, dan bid'ah yang pelakunya belum dihukumi keluar dari Islam. Maka tergantung takwilnya. Kasus takwilnya seperti apa? Nah, itu ada hukum syar'inya. Oh, ini takwil seperti ini sudah merupakan kekafiran. Oh, takwil seperti ini belum merupakan kekafiran. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila ada seorang anak durhaka yang lari dari rumah, suatu ketika dia mendengar bahwa kedua orang tuanya meninggal. Dia baru tahu bahwa keduanya meninggal dikarenakan kecelakaan saat mereka mencari dirinya. Si anak yang menyesal kemudian terjerumus dalam kesyirikan untuk menghidupkan keduanya. Namun kemudian dia sadar dan menyesal telah berbuat syirik. Sekarang ia berusaha mensolehkan diri dan berbakti sebab-sebab pada keduanya yang sudah meninggal. Tapi ia juga putus asa karena ada hadis yang menyatakan bahwa amalan anak durhaka tidak diterima. Pertanyaannya, apakah ada cara agar amalan si anak dapat diterima Allah? Menjawabannya, ya, barakallahu fiik, kepada siapa saja yang berbuat dosa, apapun dosanya, mau dosa-dosa besar non syirik maupun dosa syirik, maka ada firman Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan bagi para hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, sehingga Allah mengampuni dosa seluruhnya. Dalam surah Al-Zumar ayat 53 ini menunjukkan bahwa dosa apa saja itu diampuni oleh Allah selama hamba itu bertobat kepada Allah SWT. Maka sedurhaka apapun anak kepada orang tua itu diampuni oleh Allah apabila dia bertobat kepada Allah SWT dengan memenuhi rukun-rukun taubat tentunya, termasuk juga dosa mempersekutukan Allah. Itu juga diampuni oleh Allah apabila dia bertobat kepada Allah SWT. Maka terus doakan orang tuanya, sambung hubungan dengan kerabat-kerabat orang tuanya dan sahabat-sahabat orang tua, termasuk juga mempersoleh diri agar betul-betul menjadi anak yang soleh. Maka amal anak yang durhaka yang nggak diterima ini perlu dicek kebenaran hadisnya, dan seandainya itu soleh, maka ketika anak itu durhaka dan ketika anak sudah bertobat dari dosa durhakanya, maka dia bukan menjadi anak yang durhaka. Jadi cap anak durhaka itu selama dia tidak bertobat dari durhakanya. Cap pezina ya selama dia belum bertobat dari zinanya. Cap pencuri selama dia belum bertobat dari pencuri. Cap musyrik selama dia belum bertobat dari syiriknya. Setelah bertobat, maka dia hilang dari status itu semuanya. Kalau tobatnya betul, tobatnya memenuhi syarat ketentuan, maka at-taib kama ladzan balau. Jadi orang yang telah bertobat itu seperti orang yang tidak berdosa. Maka status-status buruk yang melekat pada pendosa itu selama dia belum bertobat dari dosanya. Setelah bertobat dari dosanya, maka
predikat buruk itu sudah hilang darinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mohon maaf jika pertanyaan saya salah karena keterbatasan ilmu. Saya pernah mendengar hadis, jika tidak salah, bahwa pada saat sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Ya. Sepertiga malam yang terakhir maksudnya, mohon penjelasannya Ustaz terkait bahasanya. Ya, itu hadis sahih Bukhari Muslim tentang nawa yang silu sama dunia ila sama dunia inayat wasul suail al akhir. Jadi Allah Taala itu turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, man yad'uni fa ajibulah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni aghfirullah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdoa kepada aku perkenankan. Siapa yang meminta kepada aku beri. Dan siapa yang mohon ampun kepada aku ampuni. Itu ketika Allah turun ke langit dunia. Ya. Ketika sepertiga malam. Sepertiga malam di mana kita ada. Sepertiga malam, ya sepertiga malam, betul sepertiga malam. Maka kalau kamu dan misalnya malam kita maghrib mulai jam 6 sore. Sampai kemudian subuh jam 5 ya dibagi 3, maka sepertiganya itulah sepertiga malam namanya. Sepertiga malamnya siapa? Ya sepertiga malamnya di mana kita berada. Dan jangan tanyakan bagaimana bisa. Bukankah sepertiga malam itu adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maka dimensi Allah itu tidak seperti dimensi makhluk lain. Jadi Allah itu berada di sepertiga malam, turun di sepertiga malam dimanapun. Ketika hamba itu berada di sepertiga malam, maka dia melakukan ibadah kepada Allah. Jangan tanya bagaimananya. Karena bertanya bagaimananya itulah pertanyaan bid'ah. Kita tidak akan pernah mengetahui jawabannya karena keterbatasan kita, jangkauan kita, ilmu kita. Tetapi Allah sudah menginformasikan bahwa Allah itu turun di sepertiga malam. Dan itu untuk hamba dimanapun dia berada. Informasi sampai kepadanya, maka ya kapan dia merasakan sepertiga malam, mengalami sepertiga malam, ambillah kesempatan itu untuk kemudian bersungguh-sungguh dia beribadah kepada Allah, karena ada keutamaan yang sangat besar yang Allah janjikan ketika itu bagi siapa yang bangun lalu melakukan ubudiyah kepada Ta'ala, meminta dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian terkait dengan sepertiga malam. Jadi orang menjadi menyimpang sesat karena dia menanya tentang bagaimananya, lalu kemudian menganalogikan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Akhirnya ya dia kebingungan sendiri, kemudian terjadi pembangkangan atau pengingkaran kepada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertanya. Jadi jangan menanyakan tentang bagaimananya, tapi maknanya apa, maka itu dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian para pemirsa rahimani wa rahmatullahi pelajaran kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita memohon kepada taufiknya untuk kita mendapatkan anugerah akidah yang sahihah dan amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan itu menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.